Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kali ini dengan kita bahas terkait dengan materi mendefinisikan target dari marketing. Dalam membicarakan masalah target dari marketing, tentu kita harus melalui sebuah proses yang sudah kita lakukan terlebih dahulu, yaitu melakukan opportunity analysis. Di dalam pembahasan opportunity analysis ini sebetulnya kita tengah mengidentifikasi peluang-peluang yang ada di pasar. Jadi ketika kita memasuki pasar, maka tentu kita harus mengidentifikasi area-area mana yang di dalamnya memiliki kebutuhan yang akan makin memberikan prospek di masa depan. Nah, tentu saja area ini merupakan market opportunities. Nah, biasanya kita juga akan menemui market opportunities adalah area di mana customer belum terpuaskan dengan layanan yang sudah ada di pasar. Atau sebetulnya kita punya peluang untuk melengkapi pemenuhan terhadap kebutuhan pasar itu secara lebih lengkap. Tentu saja kalau kita lakukan maka customer akan lebih puas. Biasanya dalam memasuki pasar, bagi pemain baru hanya menargetkan satu kelompok pasar saja atau satu kelompok segmen saja. Tetapi bagi mereka yang punya kemampuan yang cukup, mereka bisa menargetkan lebih dari satu kelompok pasar atau lebih dari satu segmen. Nah, kemudian setelah kita tahu peluangnya seperti apa, maka kita coba amati apa saja sih atau siapa saja sih yang sudah memenuhi kebutuhan pasar tersebut yang kita sebut sebagai kompetitor. Jadi mereka yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam pasar. Nah, ada kompetitor yang sifatnya langsung, misalnya kita bicara airline, ya, maskapai penerbangan. Misalnya antara Garuda, Lion, dan AirAsia, mereka berkompetisi langsung. Nah, tetapi ada juga kompetitor yang sifatnya tidak langsung. Ketika kita bicara airline, artinya kita membicarakan masalah transportasi. Katakanlah dari Jakarta menuju Surabaya. Nah, maka kompetitor tidak langsungnya adalah dengan bis misalnya ya, dengan kereta misalnya seperti itu. Itu adalah bagian dari kompetitor yang harus kita amati. Nah, kemudian setelah kita mengamati siapa saja yang sudah berada di pasar, maka kita juga harus mampu menemukan kelebihan-kelebihan apa yang sudah ditawarkan oleh para kompetitor tersebut. Jadi itu kita sebut sebagai competitive advantage. Apabila kita tidak mengamati hal ini, maka besar kemungkinan layanan kita ini sebetulnya lebih rendah dibanding dengan layanan pemain sebelumnya. Jadi kompetitor sudah memiliki banyak kelebihan. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Artinya ketika kita memasuki pasar, kita tidak akan dilirik oleh pasar karena tidak ada competitive advantage yang mampu kita tawarkan ke dalam pasar. Jadi tujuannya tentu saja supaya mendapat perhatian pasar dan memenangkan pasar. Kemudian kita tentu harus juga mengamati program-program pemasaran apa yang sudah dilakukan oleh para kompetitor kita. Karena melalui program pemasaran tersebut, perhatian pasar akan teralihkan. Baik, kita lanjutkan ke dalam lingkup dari proses di dalam target marketing. Jadi ketika kita bicara target marketing proses, maka di dalamnya kita mencoba mengamati, mengidentifikasi pasar mana yang di sana ada peluang kebutuhannya belum terpenuhi. Kemudian kita akan mencoba memetakan ya pasar itu ke dalam beberapa segmen. Nah, nanti setelah itu kita akan pilih select market to target dan kita akan memposisikan diri seperti apa di target market tersebut. Nah, ketika kita bicara masalah mengidentifikasi pasar, maka sebetulnya kita mencoba memetakan pasar itu dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, ya, mengisolasi konsumen berdasarkan kesamaannya. Jadi pasar yang sedemikian luas ini kita coba kelompokkan, kita pilah untuk
kita cari kesamaannya apa. Nah, kemudian apa sih kesamaan itu? Kesamaan itu bisa dilihat dari gaya hidup, bisa juga dilihat dari sosial kelas, ya, kelas ekonomi ada di mana, di bawah, menengah, atau atas. Menengah juga bisa dibagi menengah bawah, menengah atas, atau dengan status ekonomi, atau juga dengan lokasi geografi, atau bahkan dari sisi usia, dari status pernikahan maupun dari kebutuhannya. Nah, jadi ketika kita mengamati pasar, maka kita harus mampu melihat kira-kira kesamaan apa yang perlu kita terapkan terhadap pasar yang ada di hadapan kita. Atas dasar kesamaan itu kita coba pilih pasar untuk kemudian nanti kita pilih. Terkait dengan pemilihan segmen pasar mana akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.